Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah wa muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita mengkaji tafsir surat An-Najm. Malam hari ini kita masuk ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى وهو جبريل عليه السلام. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hamba dan utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang mengajarinya apa yang dia serukan kepada manusia, apa yang dibawanya kepada manusia, yaitu Al-Quran, adalah syadidul quwa, sosok yang sangat kuat. Yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi yang mengajari Nabi Muhammad SAW, yang menuntun Nabi SAW untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran adalah malaikat Jibril alaihissalam. Hal ini sebagaimana juga dalam surat At-Takwir ayat 19-21, innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran adalah ucapan utusan Allah yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam, di quwwatin, yang memiliki kekuatan yang hebat, inda dil arsy makin, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik arsy. Jibril memiliki kedudukan yang kuat. Muta'in thamma amin. Jibril adalah malaikat yang dipatuhi karena dia adalah pimpinan para malaikat. Thamma amin. Dan juga Jibril adalah malaikat yang terpercaya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sifat-sifat Jibril yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu membantah mereka yang menganggap Jibril sebagai pengkhianat,
seperti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Syiah. Adapun orang-orang Yahudi, mereka menuduh Jibril sebagai pengkhianat yang memberikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala mandatkan, titipkan itu kepada Muhammad SAW, yang menurut mereka itu tidak tepat. Menurut mereka Ahmad ataupun Muhammad itu dari kalangan Bani Israil. Tapi ternyata diberikan kepada Muhammad yang dari keturunan Ismail. Jadi mereka menganggap Jibril berkhianat. Dan pula orang-orang Syiah, mereka menganggap bahwa yang berhak untuk mendapatkan kerasulan adalah Ali bin Abi Thalib, tapi diberikan oleh Jibril kepada Muhammad SAW. Jadi mereka ini sama aja, orang-orang Yahudi dengan orang-orang Syiah. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat Jibril sebagai pimpinan malaikat sekaligus yang terpercaya. Menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat Jibril dzu mirrah. Kalau di surat Takwir di quwwah. Maknanya sama, dzu mirrah itu quwwah, yang sangat kuat. Hal ini dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Zaid. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan dzu mirratin ay dzu mandarin hasan, yang memiliki penampilan yang indah. Itu Jibril alaihissalam. Ya. Wa quwwatun syadidah. Selain penampilan yang indah, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Waqad warada dalam hadits sahih min riwayat Abi Hurairah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la tahillu shadaqah li ghaniyyin wala li mirratin sawi. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah dari mereka semua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah itu tidak halal bagi orang yang berkecukupan, ya, dan tidak halal bagi orang yang kuat secara fisik. Jadi mereka ini tidak berhak untuk mendapatkan sedekah. Nah, kalimat di mirrah itu maknanya adalah yang kuat. Jibril itu kuat. Jadi mereka yang punya kekuatan secara bahasa di sini namanya itu tidak berhak untuk mendapatkan sedekah. Karena sedekah itu untuk orang yang fakir dan miskin dan yang lemah. Sementara yang kuat maka tidak berhak untuk mendapatkan sedekah. Dan mereka bisa menerima hadiah. Nah, hadiah berbeda dengan sedekah. Karena hadiah itu cakupannya luas, sementara sedekah itu sempit, hanya untuk fakir dan miskin. Nah, kata dzu mirrah ini menunjukkan mana kuat. Ya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang menguatkan pendapat bahwa Jibril itu memiliki penampilan yang indah, ya, sebagai dalam hadis Nabi SAW mengabarkan bahwa Jibril memakai jubah hijau. Dia juga pernah melihat Jibril dengan 600 sayap. Di setiap sayapnya itu menetes intan dan berlian. Itu tetesan-tetesan. Jadi kalau intan dan berlian itu
jadi rebutan oleh manusia, buat Jibril enggak sama sekali. Baik, itu kan masalah pemikiran saja, bahwa sebagian mineral itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga, ya. Padahal nanti di hari kiamat akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala emas dan perak dalam bentuk pilar-pilar. Jadi besar-besar seperti pilar-pilar. Bukan kecil-kecil, batangan-batangan kecil, pilar besar. Tapi enggak ditoleh sama manusia sama sekali. Dan bahkan mereka semua mencelanya. Ada seorang datang mengatakan, gara-gara kamu aku membunuh orang. Sebagian yang lain datang mengatakan, gara-gara kamu ya aku putus hubungan silaturahim. Gara-gara kamu aku mencuri. Kemudian itu ditinggalkan. Onggokan emas dan perak tidak menjadi berharga di akhirat kelak. Hanya di dunia saja. Karena pada pikiran manusia itu adalah benda-benda yang berharga. Nah, Jibril alaihissalam dengan penampilan yang indah, ya, dan sayap yang luar biasa besar menetes pada setiap sayapnya itu butiran-butiran intan berlian. Kebutuh sama sekali dengan intan dan berlian. Nah, sisi yang lainnya, selain penampilannya yang anggun, indah, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Di antara kekuatan Jibril alaihissalam, dia gunakan sayapnya, ujung sayapnya untuk menjongkel kaum Lut, tanah air mereka. Sebutkan dalam riwayat bahwa kota Sodom dan Ammarah itu dihuni oleh sekian ratus ribu orang, terdiri dari 8 kota. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Jibril alaihissalam untuk menghukum mereka. Congkel dengan ujung sayapnya, kemudian dibawa naik ke atas, ke langit, sampai malaikat-malaikat penghuni langit dunia mendengar pokok ayam mereka, tolong anjing mereka, kemudian dibalik dan dihempaskan lagi ke bumi. Ya, hanya dengan ujung sayapnya. Itu menunjukkan kekuatan Jibril alaihissalam. Dan itulah makna syadidul quwa, yang malaikat yang sangat kuat. Jadi selain tugas Jibril alaihissalam, ya, membawa wahyu untuk diberikan kepada yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, tugas Jibril lainnya adalah menghukum manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syadidul quwa, dia malaikat yang sangat kuat, malaikat Jibril alaihissalam. Fastawa, yakni Jibril alaihissalam. Baik. Mujahid Al-Hasan Al-Basri Al-Qada Rabi' bin Anas mengatakan wa huwa bil ufuqil a'la, yakni Jibril istawa fil ufuqil a'la. Dia berada di atas ufuk yang tinggi. Ufuk itu horizon atau cakrawala. Itu yang dimaksud dengan ufuk, ya. Baik. Mujahid mengatakan matla'us syams, tempat terbitnya matahari, ya. Itu ufuk. Jadi ufuk timur, ada ufuk barat, ufuk selatan atau ufuk utara. Ini ufuk tempat terbitnya matahari itu berarti dari timur. Nah, sementara Qatadah menafsirkan bil ufuqil a'la huwa alladhi ya'ti minhu an-nahar, ya, di mana siang datang darinya. Berarti ufuk timur mananya sama, ya, alladhi ya'ti minhu subuh, di mana waktu subuh itu datang, berarti dari timur. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah.
Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dengan wujud aslinya, dengan memiliki 600 sayap. Jadi Nabi SAW melihat Jibril dengan wujud asli itu hanya 2 kali. Yang pertama di sini di Batha di Mekah dengan 600 sayapnya, sangat besar tampak. Yang kedua ketika di Sidratil Muntaha. Jadi kita akan amati juga. Hanya 2 kali. Berarti selainnya Nabi SAW melihat Jibril dengan penampakan yang lain, bukan dengan wujud aslinya. Jadi 2 kali saja Nabi SAW berjumpa dengan Jibril dengan wujud aslinya. Kata Nabi SAW, "Kul janahin minha qad saddal ufuqa." Di mana setiap sayapnya itu menutupi cakrawala. Setiap sayapnya 600 itu setiap sayapnya menutupi cakrawala. Jadi betul-betul terlihat sangat besar. Kalau kita lihat nih ke arah timur misalnya, dari seluruh cakrawala itu Jibril nampak naik terus. Dan tertutup cakrawala. Saling besarnya. Kan itu menakjubkan. Kita nggak pernah lihat hal yang dahsyat semacam itu. Rasulullah pernah melihat. Ya, takjub luar biasa Rasulullah SAW saat itu ketika Jibril alaihissalam menampakkan dengan wujud aslinya. Yasqutu min janahih minat tahawil wad-dur wal yaqut wallahu bihi alim. Ya, dari setiap sayapnya tadi menetes ya butiran-butiran mineral yang indah seperti intan, berlian, batu rubi dan sebagainya netes. Sangat-sangat indah penampilan Jibril alaihissalam, anggun, indah tapi kuat. Ya, biasanya kalau pada manusia anggun itu lemah, gemulai dan sebagainya. Ini enggak, penampilan yang sangat indah tapi kuat luar biasa. Biasanya kalau orang kuat itu kesannya kasar, ya kan, kaku, kesannya kan begitu. Ini enggak, Jibril alaihissalam memiliki sifat gabungan antara keindahan dan kekuatan. Itu luar biasa. Jibril alaihissalam pimpinan malaikat. Jadi hadis ini diriwayatkan hanya oleh Imam Ahmad rahimahullah yang menerangkan tentang sifat-sifat Jibril alaihissalam. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibril ay yarahu fi suratihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Jibril agar bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Gitu. Dan kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk yang selalu patuh pada Allah. Dia nggak bisa diminta kemudian permintaan itu diwujudkan. Nggak bisa. Karena mereka, para malaikat adalah tentara Allah. Mereka nggak diberi inisiatif. Karena betul-betul tentara. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka bekerja berdasarkan perintah. Nah, ketika Nabi SAW meminta kepada Jibril alaihissalam, coba deh perlihatkan wujud aslimu. Kata Jibril, "Ud'u rabbak." Kamu minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau izinkan siap, tapi kalau enggak ya enggak. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada malaikat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pendapat yang mengatakan iblis itu dulunya malaikat, itu adalah tuduhan palsu dan itu merusak reputasi malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh kepada Allah. Iblis itu bukan malaikat. Allah terangkan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jin. Dia itu dari bangsa jin, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bukan malaikat. Asal muasal penciptaan mereka berbeda. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau iblis ya yang merupakan bangsa jin itu oknum dari bangsa jin diciptakan dari lidah api. Berbeda. Jadi betul-betul sangat keliru dan sesat. Ini terkait akidah. Kalau mengatakan bahwa iblis itu dulunya malaikat, dia adalah bangsa jin yang beribadah bersama-sama malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun datanglah ujian ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa? Adam alaihissalam. Di situ datang ujian. Bahkan para malaikat juga mengatakan dengan kalimat yang indah seperti dalam Al-Quran, ya, bahwa manusia ini kan suka melupakan, gitu. Apakah engkau nggak cukup, ya Allah, dengan adanya kami yang selalu memujimu, menyucikanmu dan seterusnya? Apa kata Allah? Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji, ya, malaikat-malaikat itu dengan Adam alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada Adam dengan ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama kepada Adam alaihissalam. Jadi bapak moyang kita itu adalah orang yang cerdas, orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala yang kabarkan itu pada kita. Jadi bukan bangsa primitif, ya, yang dungu, yang nggak pakai baju, kemudian macam-macam digambarkan, bahkan mengarah kepada binatang seperti monyet dan sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa manusia, anak Adam, ya, itu adalah bangsa yang terpelajar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada Adam seluruh nama. Bahkan para malaikat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ditandingkan dengan Adam alaihissalam. Akhirnya malaikat menyerah. Menunjukkan keutamaan manusia itu pada pengetahuannya. So itu ibadah Allah, untuk menjadi mulia, berilmulah. Maka itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, bahkan dengan malaikat sekali. Dan ilmu yang tertinggi adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang bisa beribadah padanya sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali ke pembahasan kita bahwa malaikat-malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang selalu patuh. Jadi ketika Jibril alaihissalam diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah SAW untuk menampakkan wujud aslinya, Jibril bilang, minta sama Allah. Kali yang lain Rasulullah SAW meminta pada Jibril alaihissalam untuk lebih sering berjumpa dengan beliau. Ya, kata Jibril alaihissalam, ya, aku ini bekerja berdasarkan perintah. Gak bisa mengikuti permintaan-permintaan semacam ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'a rabbah. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatala alaihi sawadun min kibalil masyriq. Kemudian muncullah kehitaman, sawad, warna hitam dari arah timur. Faja'ala yartafi wa yantashir. Kemudian meninggi dan menyebar. Jadi warna hitam muncul gitu, meninggi kemudian menyebar. Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ik. Ketika Nabi sallallahu melihatnya, Nabi pun pingsan. Nabi sallallahu pingsan. Ya, fa'atahu fa na'ashahu wa masahal buzaq an shidqihi. Ya. Kemudian Jibril alaihissalam datanginya dan mengusap air liur dari janggut gitu. Nggak mampu untuk melihat Jibril alaihissalam yang sangat besar. Jadi sempat melihatnya sebagaimana dalam hadis sebelumnya, tapi kemudian pingsan. Gitu. Itu selevel Nabi Muhammad SAW menunjukkan sangat dahsyat, ya, Jibril alaihissalam, betul-betul malaikat yang sangat besar, ya. Baik, itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang syukur. Bagaimana dengan Allah? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
thumma dana fatadalla, thumma dana fatadalla. Kemudian dia mendekat, fakana qaba qausaini au adna, maka jarak antara Jibril dengan Rasulullah SAW itu sekira panjang 2 busur. Satu busur ada semeternya. Busur mana? Kalau 2 busur sekira 2 meter. Au adna, atau lebih dekat lagi. Jadi face to face. Ya. Ini untuk memastikan bahwa Jibril alaihi salam itu amanah, betul-betul menyampaikan tugas yang Allah Subhanahu wa taala mandatkan kepadanya dengan baik. Ya. Jadi bukan dari yang jauh. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di sini face to face dengan Rasulullah SAW. Ya. Berhadapan dalam wujud manusia untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar berhadapan, enggak jauh jaraknya. Baik, enggak jauh jaraknya. Paling enggak 2 meter atau lebih dekat lagi, bisa 1 meter, lebih dekat lagi. Nah, ini membantah mereka yang mengatakan bahwa apa yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah sihir, lamunan, dan seterusnya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala bantah semua itu. Ya, betul-betul dipastikan proses transfer ya, wahyu dari Jibril alaihissalam pada Rasulullah SAW itu dekat. Ya, berhadap-hadapan. Fakana qaba qausaini au adna. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada hamba Allah, dalam hal ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma auha, itu apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dekat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, faqtaraba Jibrilu ila Muhammadin lamma habata alaihi ilal ard. Jadi Jibril alaihi salam betul-betul mendekat kepada Muhammad SAW ketika dia turun ke bumi. Ya, dia punya sayap, dia terbang, kemudian dia turun ke bumi. Hatta kana bainahu wa baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaba qausain. Ya, jadi dekatnya antara Jibril alaihi salam dengan Muhammad SAW itu 2 busur. Ya, 2 busur panah biqadrihima ida mudda. Jadi kalau misalnya dibentangkan gitu, ya kira 2 meteran kedekatannya. Ya. Dan itu dikatakan oleh Mujahid, Qatadah. Au adna, atau lebih dekat lagi dari jarak tersebut. Nah, kemudian bawakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana awwala sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi manamih Jibrila bi ajiyad. Bahwa awal-awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi melihat Jibril di ajiyad. Ajiyad tahu ya? Jadi kalau bagian atas, kan ini Masjidil Haram nih. Bagian atas ke atas itu namanya ajiyad, kok bagian bawahnya namanya misfalah. Ya, jadi yang bagian atas naik ke atas itu posisinya. Ya, itu namanya ajiyad. Tsumma innahu kharaja liyaqdi hajatahu. Ya.
Kemudian beliau keluar untuk menunaikan hajatnya. Fasarakha bihi Jibril. Kemudian Jibril berteriak, manggilnya, ya Muhammad, ya Muhammad. Fanadhara Rasulullah SAW yaminan wa shimalan. Kemudian Rasulullah melihat ke kanan ke kiri, falam yara syai'an. Beliau enggak ngelihat apa-apa. Tengok kanan kiri, enggak lihat apa. Sampai 3 kali. Kanan kiri, kanan kiri. Ya. Tsumma rafa'a basarah. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat pandangannya ke atas. Fa idza huwa tsani ihda rijlih mal ukhra ala ufuqis sama. Ya. Ternyata Jibril alaihi salam itu duduk bersila. Baik. Di ufuk langit. Di atas itu. Faqala ya Muhammad, Jibril. Wahai Muhammad, ini adalah Jibril. Ini adalah Jibril. Yusakinuh. Jibril ingin menenangkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah nggak pernah melihat itu. Karena ketika beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, itu dalam bentuk manusia. Beliau walaupun itu udah asing ya, karena itu orang asing, nggak pernah beliau ketemu sebelumnya, dipeluk, kemudian dibilang Iqra, baca. Kata Rasulullah, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Didekap lagi dengan kuat sampai sesak, kemudian dilepas Iqra 2 kali. Nggak bisa baca sampai 3 kali, nggak bisa baca. Lalu dipeluk lagi sampai kuat, dilepas, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5. Dengan itulah beliau dilantik dan diangkat sebagai nabi. Nah, proses pelantikan, pengangkatan sebagai nabi dan rasul itu berbeda. Nah, ini jedanya nih. Ini ternyata Rasulullah melihat Jibril alaihissalam ya dengan penampilan seperti itu, makanya beliau takut. Padahal Jibril sudah mengatakan, ini Jibril. Takut. Lalu apa yang beliau lakukan? Faharaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala finnas. Nabi pun lari sampai beliau masuk ke dalam kerumunan orang. Ya. Fanadhara falam yara syai'an. Kemudian beliau lihat-lihat lagi, tengok lagi, enggak ada. Jibril enggak ada. Tsumma kharaja minan nas, kemudian beliau keluar dari kerumunan orang itu. Kan dari Hira menuju rumah Nabi SAW yang sekarang jadi perpustakaan itu kan ada jarak lah, ya kan? Enggak dekat itu. Ya. Kalau misalnya jalan kaki juga ada waktu kan di situ. Taib, ketika beliau keluar dari kerumunan orang, tsumma nadhara fara'ah. Beliau ngelihat lagi Jibril, ngelihat ke atas, lihat lagi Jibril. Takut lagi, beliau lari. Kemudian masuk ke kerumunan yang lain. Setelah itu tengok-tengok lagi, enggak lihat lagi apa-apa. Tsumma kharaja fanadhara fara'ah. Kemudian keluar lagi kerumunan orang. Ya. Lalu Rasulullah melihat lagi Jibril alaihi salam. Ya, fadzalika qaulullahi azza wa jal wan najmi idza hawa, dan seterusnya sampai tsumma dana fatadalla. Yakni Jibril ila Muhammad SAW, fakana qaba qausaini aw adna. Jadi Jibril alaihissalam mendekat pada Rasulullah SAW sampai posisinya itu sekira 2 meter atau lebih dekat lagi. Karena itulah ukuran 2 busur yang dibentangkan. Bahkan ada yang mengatakan, para ulama mengatakan al-qab nisfu al-isba', separuh jari. Ini jari kita nih ya, ini bilang jari ya, ini jari kita. Qab itu separuh jari, dekat banget gitu. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada juga yang mengatakan dira'ain kana bainahuma, 2 hasta. Jadi segini, satu hasta ini 1/2 meter, 2 hasta berarti 1 meter. Ala kulli hal, itu adalah jarak yang dekat. Itu adalah jarak yang dekat. Untuk memastikan bahwa penyampaian wahyu dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah betul-betul amanah. Gitu.
nggak pakai perantara, nggak pakai alat orang, dan langsung pada Rasulullah dengan jarak yang sangat dekat. Nah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Talq bin Ghanam, dari Zaidah, dari Asy-Syaibani, beliau mengatakan sa'altu Zir an qawlihi fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha qala haddatsana Abdullah anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila lahu 600 janah. Dari Asy-Syaibani, aku bertanya kepada Zir tentang tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Kata Zir, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada kami bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan wujud aslinya dengan 600 sayap. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, yakni fa'auha Jibril ila Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma auha, ay fa'ahallahu ila 'abdihi Muhammad ma auha biwasitat Jibril. Kila maknanya sahih. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ya dari Jibril alaihi salam ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikurangi, enggak ditambahi, persis. Pas. Gitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Muhammad SAW menerima wahyu itu dengan jarak yang dekat dari Jibril alaihi salam. Sekali lagi untuk membantah mereka yang meragukan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang bantah orang-orang tersebut. Kemudian, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati itu tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Afatumarunahu ala ma yara, apakah kalian menyaksikan, mendustakan atas apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Padahal kalian tahu ini orang nggak pernah bohong, dia terpercaya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul sudah terkenal sebagai orang yang jujur, lagi terpercaya. Ya, aneh kalau kemudian ada yang mendustakannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sampai di sini. Sekarang kita tanya jawab. Kita gunakan waktu untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Jadi terakhir di ayat 12 ya. Insyaallah berikutnya ayat 13. Silakan. Hah? Ya. Iya, langsung malaikat Jibril alaihissalam. Kedatangan Jibril alaihissalam yang dengan wujud aslinya hanya 2 kali itu, lainnya dalam bentuk yang lain. Jadi yang paling berat dirasakan Rasulullah SAW ketika wahyu datang itu ketika ada bunyi-bunyian seperti lonceng, itu yang paling berat. Tapi beliau bisa memahami apa yang diucapkan, yang disampaikan kepada beliau SAW, walaupun itu sangat berat. Bahkan Aisyah pernah mengabarkan saat itu di Madinah musim sangat dingin. Madinah itu kalau musim dingin sekitar bulan Desember, Januari, karena itu kan fix ya, jarang ada perubahan di bulan-bulan tersebut ya. Itu sampai 6 derajat, 3 derajat Celcius ya. Sementara rumah-rumah dahulu modelnya sederhana sekali. Sampai Aisyah menggambarkan radhiyallahu anha, walaupun sangat dingin tapi Nabi sampai berkeringat, sangat gerah gitu, padahal cuaca sangat dingin, bercucuran keringat waktu itu. Terkadang dalam bentuk wujud manusia datang pada
Rasulullah SAW dalam bentuk seperti sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Ka'bi. Jadi seorang yang menjadi duta Rasulullah kalau misalnya ada pengiriman surat ke raja-raja dunia, yang diutus adalah sahabat ini karena dia seorang yang rupawan, ganteng luar biasa, sehingga duta besar itu memang dipilih orang-orang yang penampilannya rupawan tapi pemberani. Nah, terkadang dalam bentuk itu, terkadang dalam mimpi gitu. Terkadang dalam mimpi. Jadi macam-macam kedatangan wahyu tersebut. Demikian. Berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana membedakan antara hadiah dengan sedekah? Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, awalnya itu pemberian seorang. Ya, seorang mau memberi orang lain. Nah, tergantung dari niatnya. Niatnya sebagai apa? Sebagai sedekahkah atau sebagai hadiah? Masing-masing berpahala. Karena dianjurkan. Kalau itu berstatus sebagai sedekah ada dua. Yang pertama sedekah wajib yang disebut dengan zakat. Yang kedua adalah sedekah sunnah. Nah, peruntukannya kalau zakat jelas clear disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 8 golongan. Sementara sedekah sunnah itu lebih condong kepada orang-orang fakir dan miskin gitu. Adapun hadiah peruntukannya lebih luas. Siapapun bisa, bahkan orang yang berkecukupan pun boleh menerima hadiah. Bahkan Nabi SAW menganjurkan untuk saling berbagi hadiah. Kata beliau SAW, tahadu tahabu. Saling berbagi hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai. Jadi tergantung dari niat pemberinya. Atas nama apa? Gini, demikian. Jadi hadiah itu nggak mesti selalu dikaitkan dengan perlombaan. Kan mungkin selama ini terbentuk pada sebagian kita bahwa kata hadiah itu didapat kalau ada lomba, kan begitu ya? Mesti. Seorang mengatakan ini hadiah dari saya, gitu. Pemberian, ya. Dan itu bisa melembutkan hati dan bisa mendatangkan cinta. Sebagaimana sabda Nabi SAW tersebut. Demikian perbedaannya. Berikutnya, Pak Mukhlis. Apa itu? Ya. Ayat-ayat tadi sebutkan ayatnya kan? Tentang sifat Jibril alaihi salam kan? Ayat dan hadis. Gitu. Dalam surat Takwir ayat 19 sampai 21, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, semuanya ayat hadis. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu ada yang berisi ayat-ayat muhkamat. Muhkamat artinya jelas, gamblang. Dan itu isi mayoritas Al-Qur'an. Ingat ya. Mayoritas Al-Qur'an isinya itu. Ya, wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada sebagian yang mutasyabihat. Mutasyabihat terbagi menjadi dua. Seperti tasyabuh al-hakiki. Betul-betul samar, enggak jelas. Seperti alif lam mim. Ini enggak jelas. Ya, alif lam ra. Yasin. Toha. Taib. Yang seperti ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Tapi kita membacanya untuk mendapatkan apa? Pahala.
potongan-potongan huruf ini, di mana setiap huruf bukan satu pahala, tapi dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian ada kesamaran yang bersifat nisbi. Nisbi itu artinya tergantung dari orangnya, tergantung dari tingkat pengetahuan masing-masing orang. Bagi satu orang itu samar, bagi yang lainnya enggak samar. Gitu. Bagi satu orang samar, bagi yang lain enggak samar. Saya kasih contoh gini. Ayat tentang masa iddah. Ya kan? Disebutkan dalam satu ayat itu sampai setahun. Tapi di ayat yang lainnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kok bisa begitu? Disebutkan dan diterangkan bahwa yang setahun itu sudah dihapus dengan yang 4 bulan 10 hari. Bagi sebagian orang itu samar, bagi yang lainnya enggak samar karena dia memiliki pengetahuan tentang itu. Gitu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Itu kalau kesamaran yang nisbi, tergantung dari tingkat pengetahuan masing-masing orang. Demikian penjelasannya. Kalau yang mutasabihat itu berarti bagaimana tingkat penafsiran atau Pengetahuan. Iya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kepastian bahwa pengertiannya itu kira-kira sama. Iya. Apa harus berbeda terus? Itu akan sama ketika tingkat pengetahuannya sama. Kan tingkat pengetahuan yang berbeda itu akan menghasilkan perbedaan. Itu masalah pertama. Belum lagi nanti ketika ada kecondongan hati kepada penyimpangan, itu nanti akan bikin beda lagi tuh. Kita bicara yang ideal nih, antara yang tahu dengan yang nggak tahu. Itu aja udah berbeda. Misalnya nih, seorang yang punya pengetahuan tertentu di level, misalnya dia sudah sampai S1, S2, S3 misalnya, kemudian dengan yang baru lulusan SMA, jelas tingkat pengetahuannya berbeda. Ini kita bicara sebagai analogi dan contoh saja. Oke? Nah, kalau yang ini dia terus genjot pengetahuannya, dia naikkan pengetahuannya, bisa ketemu tuh. Gitu. Kita belum bicara tentang ada motif-motif lain ketika seorang mau menafsirkan semaunya. Karena nanti ada orang-orang yang pakai ayat-ayat Al-Qur'an tapi sesuai dengan keinginan dia. Dibawa tuh ayat-ayat, diseret ayat-ayat tersebut untuk keinginan dia. Ada. Betul. Jadi yang terbaik adalah dikembalikan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena di zaman mereka nggak ada perpecahan, perselisihan pun sangat sedikit. Jadi kalau pengen bersatu, ya kembali kepada yang satu, kembalikan di masa itu, karena itu masa keemasan. Ketika mereka nggak ngerti, mereka langsung tanya pada Rasulullah SAW. Itu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh generasi manapun selain mereka. Begitu. Itulah yang disebut dengan pemahaman salafus saleh. Salaf itu pendahulu, as-saleh itu yang saleh. Yang dimaksud siapa? Mereka, para sahabat. Jadi siapapun kita, kalau ingin mendapatkan pemahaman yang baik, ikuti pemahaman mereka, karena mereka orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.